Nih, sholat ya. Kita di foto dulu apa di video ini? Video. Taruhnya di dia. Ada halo. Asep yang paling atas, Asep. Malu Asep tuh. Ada pula tujuan buka puasa bersama untuk meningkatkan kesadaran, solidaritas terhadap sesama dalam bentuk karya nyata dan meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kegiatan ini kita semakin solid dan saling bahu-membahu untuk menjadikan Red Bell Group sebagai produsen bahan tambahan pangan nomor 1 di bumi Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, sambutan dari manajemen, sambutan dari kepala pabrik sekaligus ketua panitia. Selanjutnya foto bersama, game dan kuis, kemudian dilanjutkan dengan ceramah yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Hambali. Dilanjutkan dengan doa buka puasa bersama yang diadakan dengan ala kadarnya karena akan dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Untuk lokasi sholat di musola dan akan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Kemudian dilanjutkan kembali dengan berbuka puasa dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari manajemen untuk Mr. Hendra, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Selamat sore dan selamat datang di acara buka bersama PT Vera Interpangan atau keluarga besar induk Vera Kosmetik. Sore ini kami berkumpul sebagai satu keluarga besar untuk merayakan pencapaian kami semua, merunungkan perjalanan dan pengalaman, dan juga menantikan peluang-peluang yang akan dihadapi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua atas kerja keras, dedikasi, dan komitmen Anda sepanjang tahun lalu. Terima kasih semua. Berkat kerjasama dan gotong royong Anda, kami mampu mengatasi segala tantangan, melampaui target, paling penting, dan mendorong perusahaan kami menuju kesuksesan. Beringat pada 1 tahun terakhir, jelas kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Namun, pada saat-saat menantang, inilah
kebersamaan, dan ketahanan kita semua terlihat. Dengan kerjasama, kita semua mampu beradaptasi, berinovasi, dan bertahan dalam menghadapi ketidakpastian, menjadi lebih baik dan lebih bersatu dibanding sebelumnya. Saat kita merayakan kebersatuan kita malam ini, marilah kita luangkan waktu sedikit untuk memberikan penghargaan kepada individu dan tim yang telah melakukan banyak hal dalam kontribusinya terhadap perusahaan kami. Ini tidak dalam urutan apapun. Paingan sebagai kepala pabrik, Paingan. Terus Pak Priyadi sebagai kepala kantor pusat. Terus yang hadir hari ini tim sales Pak Adi sebagai kepala tim sales Jakarta. Terus Pak Kupi kepala cabang Surabaya, Pak Dani kepala cabang Semarang, Bu Lydia kepala cabang Bandung, Bu Vivi kepala cabang Bali, dan masih banyak yang saya tidak sebut nama satu persatu. Baik itu melampaui target kinerja atau memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Atau menunjang kolaborasi dan inklusivitas. Anda masing-masing telah berkontribusi besar dalam kesuksesan kami. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan sambutan hangat kepada anggota tim baru kami yang baru bergabung. Tim IT, Pak Peter sama Muhammad. Kalau yang belum kenal ada di sana belakang. Terus tim HRD, Bu Ken sama Bu Dewi. Lalu di belakang pojok tonjok. Terus tim R&D, nah Iska. Iska mana Iska? Tuh Iska ada di sana. Terus ada tim sales Jakarta yang Pak Purnomo sama Pak Agus. Ada nggak di sini? Datang nggak? Nggak ada ya? Ya, terima kasih atas membawa perspektif segar, ide-ide inovatif, dan antusiasme Anda telah memberikan dampak positif. Dan kami menantikan kontribusi berharga yang akan terus Anda berikan kepada tim kami di masa depan. Kedepannya, peluang dan hadapan kita sangat luas dan menarik. Saya memohon Anda semua melanjutkan kerjasama dan gotong royong dalam komitmen kita semua terhadap keunggulan. Mari kita terus saling mengingatkan dalam mencapai tujuan bersama. Sebelum saya menutup, saya sebagai pimpinan perusahaan ingin minta maaf juga atas segala kesalahan saya dengan memimpin. Ya. Saya juga manusia biasa yang tidak lepas dari lupa, salah, dan dosa. Sebagai penutup, saya sangat bangga dengan apa yang telah kami capai bersama sebagai sebuah tim. Sekali lagi, terima kasih atas kerja keras dengan penuh dedikasi. Sukses PT Vera Interpangan adalah kesuksesan
dan kemakmuran bersama kita semua. Terima kasih semua. Pasti bagus hasilnya. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Englar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Bajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya pertama mau mengucapkan sore hari ini. Terima kasih Hendra atas sambutannya yang tadi yang begitu memberi penyemangat buat kita untuk tantangan di nyata. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, ya, grup seksi yang ditangani oleh Pak Budi. Terima kasih Pak Budi telah memberikan tempat yang indah buat kita berkumpul di sini. Buatnya seksi acara Pak Tom konsumsi yang telah siap di tahun lalu ya sampai kedodoran ini rupanya persiapannya cukup baik gitu. Beberapa hal yang meningkatkan kesadaran solidaritas terhadap sesama dalam bentuk karya nyata dan meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang tadi disinggung oleh Pak Hendra, saya menggarisbawahi mengenai solidaritas terhadap sesama dalam bentuk karya nyata. Ya. Bagaimana kita menciptakan perusahaan ini dengan kualitas pelayanan dedikasi kita terhadap perusahaan ini dalam bentuk yang nyata. Kenapa saya karya nyata yang saya titik beratkan? Karena saya juga mengucapkan terima kasih kepada baik manajemen yang menunjang dari segi manajerialnya, finansialnya. Nah, kita di pabrik saya juga mengucapkan terima kasih terhadap tim produksi. Tim produksi adalah suatu kerjasama sehingga kita dapat memberikan hasil karya kita yang terbaik bisa diterima oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Dan juga mengenai quality control. Terima kasih kepada MSP, Pak Dedi yang telah memberikan pengawasan terhadap produk-produk yang telah dihasilkan oleh bagian produksi. Nah, itu yang dalam bentuk kerjasama dan gotong royong untuk menciptakan supaya perusahaan ini tetap ada, tetap eksis dari tahun ke tahun, tetap meningkat agar kesejahteraan kita semua dapat terwujud. Tetapi itu memang tidak mudah. Ya. Ada tahap-tahap proses yang kita lalui. Apa yang dikatakan oleh Pak Hendra tadi, di depan kita tidak banyak hal yang kemungkinan yang tidak menentu yang kita harus hadapi dan kita harus siap sesuai dengan kemampuan dan dedikasi kita terhadap perusahaan ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim HRD, ya kan? Tim HRD di sini fungsinya saya pikir untuk
menciptakan bagaimana kita dalam bekerja sama mempunyai suasana yang baik, suasana yang menyenangkan, dan itu perlu satu maintenance. Bagaimana maintenance kita? Seperti saya contohkan sebagai grupnya Pak Ivan, Pak Joni, mereka akan mempersiapkan bagaimana mesin itu supaya dapat melayani, memproduksi satu produk yang kita hasilkan dengan baik, gitu. Ya kan? Nah, dari tim HRD juga bagaimana kita menciptakan itu. Jadi itu akan menjadi satu kebanggaan kalau kita satu sama lain mempunyai pikiran yang positif. Itu yang saya harapkan, ya. Jadi pikiran yang positif itu membawa satu kebahagiaan buat kita, gitu. Mensupport teman, bekerja sama, bergotong royong, gitu. Senang susah kita hadapi, kita terima. Seperti hari ini. Hari ini sebetulnya kita adalah hasil kita kerjasama sehingga kita boleh berbagi kebahagiaan, boleh berbagi sebentar lagi karena kita akan berlibur, ya mungkin saling bisa berbagi dengan keluarga tercinta kita di rumah, di kampung, dengan saudara, dengan orang tua, bisa berbagi kebahagiaan dengan hasil karya yang kita ciptakan di sini. Betul, ya. Itu yang kami sampaikan untuk kepanitiaan, dan kami juga menyinggung sedikit soal Redbel grup ini, ya kan? Mungkin saya minta izin dulu sama Misro sama Enci, mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi gitu. Jadi kalau tidak salah nama Vera itu lahir itu mungkin sekitar tahun 90-an. Nah, nama Vera dengan lahirnya Vera itu duluan mana tuh? Kalau nggak salah Vera lahir tahun 86 kali ya, 87. Nah, Hendra lahir tahun 84, ya kan? Nah, di situ saya bergabung tahun 1 November 1988. Karena pabrik itu baru berdiri, gitu. Saya masih ingat 1 November 1988 saya bergabung. Saya waktu itu datang ke Jembatan 5. Jembatan 5 juga waktu itu rukonya masih baru ya, masih baru. Banyak hal yang kita, khususnya saya untuk bergabung dengan Vera Cosmetic ini, itu adalah suatu cikal bakal dari Redbel Group yang saat ini ada. Kepemimpinan di pabrik pertama itu namanya Pak Mulyana, atau disebut dengan Pak Asong, ya, itu dari Bandung. Terus selanjutnya setelah itu ada namanya Bapak Tan Kohin dari Bogor, waktu itu, ya. Nah, setelah itu ada satu orang, tapi itu tidak lama ya, mungkin 1-2 bulan atau berapa lah, saya nggak ingat namanya, gitu. Dan pada akhirnya sekitar tahun 93 atau 94 gitu, saya diangkat menjadi pimpinan di perusahaan ini sampai saat ini. Semoga apa yang menjadi proses yang kita lalui ini makin hari makin berkembang, makin membanggakan, khususnya buat manajemen ya, MC dan Mr. Ho, sehingga bisa melihat hasil karya yang bisa dinikmati
banyak orang. Gitu ya. Itu yang sedikit sejarah Red Bell Group sampai saat ini berdiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan kembali dari manajemen Ibu Li. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera ya. Hari ini adalah hari yang bahagia. Kita semua bisa berkumpul di sini dan akan buka puasa bersama. Kita mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dari karyawan-karyawan Vera yang selama ini sudah berbakti banyak untuk perusahaan. Nah, untuk kesananya kita maunya lebih semangat lagi. Jadi jangan kerja cuman ya udah di situ aja, udah nggak bisa. Kita semua harus meningkat. Jadi dari bawah pelan-pelan naik sampai ke atas gitu. Jadi semua hasil itu dicapai dengan tekun dan belajar dari kegagalan dan kegagalan. Kita ini Grup Vera ini juga asalnya dari home industry ya, dari home industry gitu. Pelan-pelan karena ya rintangan banyak yang sudah kita alami, tapi ya karena kita juga gigih dan kerjasama semua karyawan, apalagi karyawan yang udah lama-lama tahu persis gitu keadaan kita ini, dan akhirnya kita sampai pada hari ini. Ya, akhir kata saya mengajak kalian semua semangat dan semangat. Itu aja. Terima kasih. Acara selanjutnya kita akan mengadakan foto bersama. Untuk yang pertama, foto seluruh panitia dan manajemen. Selanjutnya foto bersama dari masing-masing departemen. Yang pertama dari departemen produksi. Mister Rendra, Kaiman dan Pak Topik tetap di tempat karena selanjutnya bersama tim packing. Selanjutnya foto bersama dengan tim dari Jembatan 5 dan Sales. Selanjutnya dipersiapkan untuk tim GA. Untuk tim security, mobil, dan lain-lain dipersiapkan. Baik, diharapkan untuk segera menuju ke panggung acara.
untuk NGO. Sekali lagi untuk NGO yang dapat kepada Ayo, sahabat Resbel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 1 jam lagi. Harusnya masih ada tenaga. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Halo. Ada yang Si hai, kasih hai. Halo. Hai. Mas Melki. Di sini nih. Pak, tidak Kita dadah dulu. Belum. Hai. Ayo mulai. Sampai dia kuku. Boleh. Yang tahun lalu pada dilihat enggak? Pas, dulu, oke. Ada cukup gas, ini juga apa? Ada bawang ada. Warna-warni penuh kreasi. Aduh, udah lupa. Langsung banget nanti. Ulang ya. Siapa kita? Lanjut. Sahabat Lanjut. Siap meluncur ini. Ya, terima kasih. Oke. Udah pada siap belum nih? Kalau saya bilang maju. Tapi lompat ya. Jangan langsung begini. Lompat satu langkah aja. Nggak usah jauh-jauh. Kalau jauh-jauh dapatnya sampai sini. Maju. Oke. Kiri. Oke. Kanan. Oke. Kalau salah, kiri. Nah. Paham kan ya? Ini kan kalau dompet nih. Kencang, kanan, lihat. Lurusin dari sana. Maju. Nah, itu di belakang ada trotoar, bahaya. Maju dikit lagi, berarti. Saya berarti maju sedikit lagi. Kiri. Kanan. Oke. Itu yang benar. Sekarang salah. Mundur. Maju. Sekarang puluhnya adalah dengan salah. Saya gabung. Dari tangannya dipegang. Oke, tangannya dipegang ya. Jadi kalau benar salah, maju, mundur. Sekali, mundur, maju. Mundur jawabannya. Mundur. Iya. Ya udah. Udah pada ngerti kan ya? Iya, kita masuk game saja karena gamenya ada banyak, ada 20. Benar. Ini hadiahnya berbentuk voucher ya, voucher masuk surga. Oke, ini. Terima kasih. Oke. Di sini aja. Nggak usah jauh-jauh, di sini cukup 2 meter.
3, mulai. Ayo, ketuanya, yelnya. Mana yelnya ketuanya? Dua tehnya aja yang menang, pada lain-lain. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'idal fikri li arbabil hijab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Talil Qur'an wa mut'imil ji'an wa hafizil lisan wa sha'imina fi syahri Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadratul Mukarram yang terhormat pimpinan perusahaan PT Pera Interpangan, ini brandnya Red Bull ya. Segenap karyawan dan para staf serta jemaah yang hadir pada acara ini, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai sore hari ini, sampai menjelang petang ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat umur panjang, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu di dalam acara ini. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa ada 4 golongan, 4 kriteria manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau selama ini kita yang merindukan, kita yang mau masuk surga, tapi ini mah surganya merindukan kita untuk masuk. Istimewa banget kan itu. Kita ngarep-ngarep surga itu manusiawi, tapi ini mah surganya ngarep-ngarep kita supaya masuk ke dalamnya. Siapakah itu? Nungguin ya. Ada 4 golongan orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 4 golongan atau 4-4-nya. Amin. Yang pertama adalah bahwa dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafari. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, kira-kira sudah ada yang hatam Al-Quran? Kalau belum berarti masih dalam perjalanan. Kalau tidak berarti nggak baca sama sekali. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu 30 juz, Bapak Ibu. Kalau ini hari yang ke-23, seharusnya kita berada di juz yang ke-23 minimal. Karena 1 juz itu kalau Al-Quran standar Departemen Agama
itu ada 9 lembar. Kalau sehari kita baca setiap habis sholat wajib, berarti kalau habis maghrib 1 lembar, habis sholat isya naik dah tuh 3 lembar jadi 4 lembar, habis sholat subuh naik lagi dah tuh 2 lembar, 3, 4 tambah jadi 6 lembar, ya kan? 2 lembar lagi nanti habis sholat zuhur. Pokoknya kita rankingkan saja itu nantinya. Ya, kita atur supaya sehari itu 9 lembar. Pak, katanya gimana kalau umpamanya kita ini kan sibuk kerja. Kerja itu kan ada istirahatnya Bapak Ibu. Kalau istirahat di HP kita ada aplikasi Al-Quran, kita bisa membacanya. Nah, itu salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang konsisten membaca Al-Quran. Waduh, saya mah katanya nggak masuk yang golongan yang pertama ini mah. Saya nggak sempat baca Al-Quran. Nah, tenang, masih ada 3 lagi. Yang kedua adalah wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Dalam arti orang yang bersedekah, orang yang peduli terhadap sesama, meningkatkan solidaritas kita terhadap orang lain. Itulah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya rezeki jangan dimakan sendiri Bapak Ibu. Karena di dalam rezeki itu ada 2,5% hak orang lain. Enak aja katanya, gue yang kerja, gue yang capek, gue yang bunting tulang, masa itu aturan dalam agama Islam, karena ada 2,5% hak orang lain di situ. Ta'ala, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang sabar, orang yang solider, orang yang konsisten terhadap peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang tadi dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.